sebenarnya saya membuat beberapa peta. Ada peta potensi kesesuaian lahan menggunakan AHP, yang tidak menggunakan AHP atau menggunakan. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di Bagus GIS. Di kesempatan kali ini kita kedatangan tamu Kak Luri Nurlaila Syahid dari Institut Teknologi Bandung. Dan pada tema kesempatan kali ini yaitu judulnya mengenai penggunaan GIS dan remote sensing untuk mengetahui potensi tanam mangrove. Jadi kaitannya ilmu GIS dan remote sensing dan mangrove seperti itu, teman-teman. Mungkin langsung saja Kak Luri bisa memperkenalkan terlebih dahulu dan sedikit penjelasan terkait remote sensing dan mangrove kaitannya seperti itu, Kak. Silakan. Ya. Halo teman-teman semua, nama saya Luri. Sekarang saya sedang sekolah di Institut Teknologi Bandung, S3, dan kebetulan tema riset saya adalah terkait penggunaan remote sensing untuk pemilihan lahan yang sesuai untuk penanaman mangrove atau restorasi mangrove seperti itu. Jadi mungkin langsung aja ya ke pengertian mangrove seperti apa. Yap, yap, boleh Kak Luri. Eh, jadi mungkin buat teman-teman yang belum tahu, mangrove itu adalah tumbuhan yang hidup di daerah pasang surut, seperti gambar background yang ada di belakang saya. Yap, Jadi mm, tanaman tersebut tuh sangat unik karena memang memiliki banyak sekali manfaat. Salah satu manfaatnya yang mungkin sangat terasa bagi manusia adalah mangrove ini dapat em, mengatasi erosi ataupun abrasi yang ada di pantai. Dan juga mangrove juga dapat mencegah adanya tsunami yang ada di pantai seperti itu. oke, oke. Tapi eh, tapi dengan banyaknya manfaat mangrove tersebut, mangrove ini mengalami deforestasi yang akhirnya berkurangnya sangat banyak di jumlah area mangrove tersebut. Dan akhirnya eh, karena adanya masalah tersebut, saya mengambil tema riset terkait restorasi atau rehabilitasi mangrove. Yap, yap, yap. Lebih fokusnya ke ini ya, penentuan lokasi tanam ya, Kak ya. Iya, Optimalisasi betul. lokasi Betul. seperti itu ya, ya. Dan beberapa Iya. parameter-parameter yang didapatkan. Kalau Kak Luri ini kan studinya di fakultas apa kalau boleh tahu? Oh iya, Ya. saya sekarang sedang kuliah di Fakultas Teknik Geodesi dan Geomatika. Oke, 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 oke. Terus yang tadi kan udah ngobrolin terkait mangrove sendiri. Terus kita beralih ke remote sensingnya. Bagaimana remote sensing ini bisa mendeteksi mangrove? Terus apakah bisa sampai ke apa tadi ya? Mengoptimalkan lokasi area tanam seperti itu. Ceritanya seperti apa sih, Kak Luri? Oh iya, Heeh. mungkin karena melihat situasi ya, sekarang juga sedang pandemi dan tidak memungkinkan untuk kita ke lapangan atau Yap, yap. banyak keluar rumah. Akhirnya metode atau teknik remote sensing ini tuh sangat bermanfaat sekali untuk kehidupan kita sehari-hari. Dan juga salah satunya bermanfaat untuk riset eh, terkait apapun, salah satunya terkait ya ini pemilihan lokasi tersebut, Yap. pemilihan lokasi penanaman mangrove. Nah, di sini saya menggunakan data-data remote sensing karena memang kebetulan saya jurusannya geomatika. Jadi saya tidak ke lapangan, saya melakukan full menggunakan data remote sensing yang sudah ada di internet, yang bisa teman-teman download langsung tanpa ada bayar apapun. Dan ya, saya mengolah. Kalau data-datanya sendiri Kak Luri, tadi kan saya udah Oh ya, sedikit apa namanya mengarah ke apa namanya area potensi tanam mangrove. Nah, data-data apa iya, saja sih yang perlu diambil untuk mendapatkan itunya apa namanya potensi areanya kan? Kalau potensi misalkan di daerah Papua, di daerah Kalimantan, di daerah Sumatera itu kan bisa melihat iya, iya. potensi-potensinya. Data apa yang biasanya digunakan diambil seperti itu Kak Luri? Oh ya, data yang biasanya digunakan untuk pemilihan lokasi penanaman mangrove sendiri, eh, tentu saja yang paling utama adalah pemilihan jenis spesies ya, pemilihan Hmm. jenis spesies. Kemudian eh, tekstur tanahnya seperti apa,
Ya. kondisi iklimnya juga seperti apa, curah hujannya seperti apa, dan juga yang menariknya di penelitian saya adalah penelitian saya memasukkan juga parameter sosial ekonomi gitu, yang memang biasanya tidak pernah dimasukkan oleh em, peneliti-peneliti lain jika memilih daerah yang sesuai untuk penanaman mangrove. Oke, oke. Berarti tadi ada beberapa parameter-parameter yang sudah disebutkan terkait iklim, curah hujan, sosial ekonomi, jenis tanah seperti itu Kak ya. Adakah yang kalau misalkan itu apa namanya tadi data udah tinggal download aja, apakah harus processing lanjutan nggak? Kalau remote sensing misalkan citra satelitnya harus diproses Oh iya seperti betul apa betul. seperti itu bisa diberikan. Terkait data sendiri, jadi Heeh, ada yang memang perlu dilakukan pengolahan lebih lanjut, ada yang memang datanya itu siap untuk langsung dipakai atau digunakan. Seperti misalnya Landsat, Landsat saya perlu mengolah terlebih dahulu. Tetapi untuk data presipitasi atau data iklim, eh, oke. proyeksi iklim atau data soil, mungkin saya bisa langsung menggunakannya karena memang datanya itu data yang memang bisa langsung digunakan. Ini ya. Yang data open source ya Kak ya, tinggal Ya, diambil data open saja source. secara gratis ya seperti itu ya. Ya. Oke, oke, thank you. Terus kita masuk ke bagaimana untuk pengolahannya. Kamu mungkin cerita sedikit bagaimana metode pengolahan sampai akhirnya mendapatkan eh, penentuan optimal lokasi tanam mangrove seperti itu, Kak. Ya, untuk penentuan atau metode penentuannya, saya menggunakan metode GIS. Dari GIS, dari Geographic Information System, ada teknik yang namanya AHP atau Analytic Hierarchy Process. Jadi di sana saya membuat suatu kuesioner terkait parameter-parameter apa saja yang memang sesuai untuk ditanami mangrove. Kemudian setelah itu kuesionernya saya kasih ke beberapa expert yang menurut saya expert atau ahli di bidang tersebut, baik di bidang iklim, di bidang tanah, di bidang mangrove dan lain sebagainya. Kemudian nanti para ahli tersebut akan memberi ranking terhadap semua parameter eh, yang sesuai untuk ditanami mangrove. Nah, kemudian setelah itu saya kolektif, saya olah dengan berbagai cara dan akhirnya saya dapatkan final ranking yang memang akan saya gunakan untuk pengolahan selanjutnya. Setelah itu mungkin saya klasifikasikan menjadi 4 Ya. daerah yang sangat sesuai, daerah sesuai, tidak sesuai, cukup sesuai, dan tidak sesuai. Oke, oke, keren sekali. Jadi dari data-data itu terus dikuesionerkan, terus dirankingkan, habis itu ditampilkan ke dalam bentuk peta ya, Kak ya. Iya, betul. Apakah bisa ini kalau ditampilkan bagaimana tampilan petanya seperti itu biar Ya, teman-teman di Bagus GIS lebih gampang bisa menginterpretasikan, bisa melihatnya seperti itu. mungkin saya tampilkan paper saya aja ya yang kemarin Siap, siap. publish. Di sini seperti ini. Jadi mm, sebenarnya saya membuat beberapa peta. Ada peta potensi kesesuaian lahan menggunakan AHP, yang tidak menggunakan AHP atau menggunakan ranking yang sama pada semua parameter. Ada juga yang menggunakan, maaf, yang peta kesesuaian lahan mangrove eh, di masa depan dengan menggunakan beberapa proyeksi iklim di Oke. 2050 baik 2070 seperti itu. Tapi mungkin saya tampilkan yang mana ya? Boleh salah satu Apa Kak yang tampilkan yang atas menjabarkan yang ini, paling atas? yang satu peta ada nggak? Ada. Eh, Oke. Ini yang tadi ya pengkelasan tadi ya Mungkin Kak ya, yang ada yang warna putih yang iya betul. tidak stabil terus sampai ke sorry sangat sesuai dan tidak sesuai seperti itu ya. Iya, Dan warna-warna ini legendanya seperti itu ya. ya. Jadi warna-warna yang ini tuh merepresentasikan em, kelas dia apa gitu. Kayak misalnya warna biru adalah kelas untuk ciri untuk kelas sangat sesuai, warna hijau ciri untuk kelas sesuai, warna kuning ciri untuk kelas yang cukup sesuai, dan warna krem ini ciri untuk kelas yang tidak sesuai. Oke, oke, oke.
Dan ini di highlight di beberapa tempat kayak misalkan Papua, Kalimantan, Mindanao seperti itu ya, sama yang atas itu bagian Mekong, Vietnam ya, kalau nggak salah. Oh iya Oh, betul. Jadi di sini saya meng-highlight sekitar 5 ya. yep. Karena memang daerahnya sangat luas, daerah studinya sangat luas Asia Tenggara, sehingga saya perlu meng-highlight beberapa untuk dijadikan contoh dalam bahan diskusi saya. Seperti misalnya di Papua. Ternyata di Hmm. Papua ini em, menariknya adalah eh, banyak sekali yang sangat sesuai untuk ditanami mangrove, dicirikan dengan banyaknya warna biru di daerah Papua. Sedangkan untuk di daerah Kalimantan sendiri lebih banyak kelas eh, yang sesuai atau yang warna hijau, dan ada beberapa yang memang moderate atau yang cukup sesuai seperti itu. Oke, oke. Ya, keren sekali. Jadi dari metode remote sensing ini dan data-data tinggal di download terus di processing, kita bisa menentukan lokasi yang ini ya Kak ya, apa namanya, sesuai untuk penanaman area mangrove, bahkan sampai ke se-Asia Tenggara seperti itu sih, saya kira. Iya, betul. Yap, yap, yap. Oke, mungkin ada tambahan ini Kak, pertanyaan aku agak ini. Kalau sampai ke ini Kak, jenis mangrove apakah bisa misalkan kalau kesesuaian itu kan di sini tuh mangrove yang sesuai ditanam, tapi bisa nggak sampai ke jenis apa yang cocok untuk ditanam seperti itu Kak? Iya. Sebenarnya kalau misalnya untuk direalisasikan penanamannya Ya. pasti butuh banget ya pemilihan spesies atau jenis mangrove untuk ditanam di daerah tersebut. Tetapi untuk penelitian kali ini saya membatasi hanya menggunakan parameter lingkungan, iklim, dan sosial ekonomi. Nah, Oke. kebetulan sekarang di riset S3 saya juga melanjutkan riset S2 saya yang tadi, sehingga saya berencana untuk meneliti terkait spesies yang sesuai pada daerah tersebut untuk penanaman mangrove. Oke, keren, keren, keren. Oke Kak Luri, mungkin itu saja terkait apa namanya tema kali ini. Saya berterima kasih banyak Kak Luri sudah menyempatkan waktunya untuk sharing session di Bagus GIS. Saya ambil beberapa kesimpulan terlebih dahulu. Yang pertama itu tadi untuk menentukan potensi tanam kita bisa menggunakan metode remote sensing dan data-datanya kita bisa download secara open source, ada Landsat dan lain sebagainya, curah hujan itu bisa diambil terus processing ada metodenya yang tadi di apa namanya di ranking terus ditampilkan ke dalam peta seperti itu Kak Luria. Nah, dan saya kira memang sangat penting sekali terkait apa namanya penentuan lokasi-lokasi itu karena saya juga ini juga sharing juga ya terkait itu tuh sebelum datang ke lokasi kita benar-benar survei lapangan kita sudah punya data acuan dulu mana yang sesuai ataupun nggak sesuai biar Oh, nggak terlalu habis waktu bahkan ini datanya bisa kita tampilkan mm-mm. se Asia Tenggara seperti itu ya Kak ya. Ya. Oke mungkin itu aja terima kasih banyak sekian semuanya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.